Terus lalu selanjutnya yang kedua ada penghematan biaya instalasi. Yang kedua yaitu untuk pemilihan teknologi dan data sendiri. Ini jaringan wirelessnya sudah disesuaikan security-nya menggunakan metode keamanan. Pekerjaan saya yaitu dengan tema wireless network planning and design. Ini saya akan share screen dulu ya, materi presentasi pada pagi hari ini. Nah, saya sudah muncul ya teman-teman. Belum ya. Hari ini saya akan membawakan sedikit wawasan terkait wireless network planning and design. Yang pertama, apa sih itu wireless design and wireless network planning and design itu? Yaitu wireless yang merupakan proses perencanaan dan desain jaringan kabel yang efisien dan proses ini melibatkan pemilihan teknologi yang sesuai, penentuan access point, analisis cakupan sinyal, dan penentuan langkah keamanan jaringan. Tujuan utama dari wireless planning and design ini adalah untuk memastikan jaringan kabel beroperasi dengan performa terbaik, memenuhi kebutuhan pengguna, dan dapat dilakukan dalam mendukung konektivitas di berbagai lokasi. Perencanaan dan desain yang tepat menjadi kunci dalam membangun jaringan kabel yang sukses. Dengan merencanakan dan merancang jaringan kabel dengan matang, kita dapat menghindari masalah seperti interferensi sinyal, gangguan fisik atau ketidakcukupan kapasitas jaringan. Selain itu, keamanan jaringan kabel juga harus diperhatikan secara serius untuk melindungi data, informasi penting dari ancaman yang ada. Terus lalu selanjutnya, mengapa kita perlu wireless network? Jaringan kabel ini memiliki manfaat dan keuntungan yang sangat relevan dan signifikan dalam era konektivitas modern. Beberapa dari manfaat utama jaringan kabel sebagai berikut ya teman-teman. Nah, yang pertama, satu, mobilitas tinggi, akses internet dari berbagai lokasi. Nah, jaringan kabel ini memungkinkan pengguna untuk terhubung ke internet dan sumber daya jaringan dari berbagai lokasi tanpa terikat oleh kabel fisik. Ini memberikan kebebasan bagi para pekerja, mahasiswa, atau peserta pertemuan untuk bekerja atau berkolaborasi secara mobile juga bebas di area kantor, kampus, atau ruang pertemuan tanpa terbatasi oleh konektivitas kabel. Mobilitas ini memfasilitasi produktivitas yang tinggi dan kolaborasi yang lebih baik. Terus lalu selanjutnya yang kedua ada penghematan biaya instalasi. Implementasi jaringan kabel ini memerlukan instalasi kabel fisik yang rumit dan cukup makan biaya, khususnya dalam lingkungan yang besar atau kompleks seperti perkantoran, kampus, universitas, atau pabrik dengan area yang luas. Jaringan kabel memungkinkan penempatan perangkat dengan lebih fleksibel tanpa perlu memasang banyak kabel sehingga mengurangi biaya instalasi yang signifikan. Lalu selanjutnya ada kemudahan konektivitas tanpa kabel. Dalam era digital ini, mobilitas dan kemudahan konektivitas adalah hal yang sangat diinginkan dan menjadi kebutuhan mendasar dalam lingkungan kerja dan rumah tangga.
pengguna ingin terhubung dengan mudah ke internet dan jaringan tidak terbatasi oleh kabel atau konektor yang kaku. Jaringan kabel memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan perangkat ITK dengan cepat dan mudah tanpa perlu mencari atau memasang kabel. Lalu ada dukungan untuk Internet of Things atau IoT. Dalam era Internet of Things atau IoT, jaringan kabel memainkan peran krusial dalam menghubungkan perangkat pintar dan sensor ke internet, memungkinkan berbagai aplikasi dan sistem untuk beroperasi secara efisien dan berhubung dengan mudah. Jaringan kabel menjadi fondasi untuk konektivitas komunikasi antar perangkat dalam ekosistem IoT. Selanjutnya, lalu pertimbangan awal dalam merancang jaringan wireless. Dalam merancang jaringan kabel ada beberapa pertimbangan awal yang harus dipahami dengan baik. Pertama, analisis kebutuhan jaringan itu perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah pengguna yang akan terhubung, aplikasi yang akan digunakan, dan lalu lintas data yang diharapkan. Informasi ini akan membantu dalam merancang kapasitas dan cakupan jaringan yang sesuai. Selanjutnya, survei atau survei lokasi harus dilakukan untuk mengumpulkan data tentang lingkungan fisik tempat jaringan akan diimplementasikan. Saat survei ini akan membantu menentukan penempatan yang optimal untuk akses poin dan mengidentifikasi potensi gangguan atau interferensi yang dapat mempengaruhi performa jaringan. Lalu perencanaan kapasitas dan cakupan juga menjadi tahapan penting dalam proses desain. Kapasitas harus dihitung berdasarkan jumlah pengguna yang akan menggunakan jaringan dan lalu lintas data yang diharapkan. Cakupan jaringan harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mencakup seluruh area yang diinginkan tanpa adanya blank spot atau area yang tidak oleh jaringan. Ini contohnya kemarin teman-teman habis survei di gedung baru letaknya di selatan lab terpadu MIPA di sebelah barat perempatan sana. Nah, ini kemarin sudah lihat untuk memastikan lokasinya seperti apa besok yang akan disali jaringan wireless. Kemarin di gedung ini akan ada 20 titik akses point untuk mendukung koneksi wireless yang ada di gedung tersebut. Oke, terus selanjutnya yaitu untuk pemilihan teknologi dan startup. Nah, setelah memahami kebutuhan dan cakupan jaringan, tahap selanjutnya adalah memilih teknologi dan perangkat yang sesuai. Standar Wi-Fi seperti 802.11a, B, G, N, AC, dan AX itu memiliki kecepatan dan fitur yang berbeda. Jadi kita perlu memilih standar yang paling sesuai dengan kebutuhan pengguna dan lingkungan jaringan. Pemilihan hardware juga sangat penting dalam wireless design. Keras ini juga termasuk akses point, terus switch dan perangkat lain yang diperlukan untuk membangun jaringan kabel. Pemilihan perangkat keras yang tepat atau hardware yang tepat akan mempengaruhi juga performa dan cakupan jaringan. Lalu ada juga penggunaan saluran frekuensi 2,4 dan 5 GHz juga perlu dipertimbangkan karena saluran frekuensi 2,4 ini biasanya lebih padat dan lebih rentan terhadap interferensi. Lalu kalau yang 5 GHz ini menyediakan banyak saluran yang lebih lebar, kurang padat. Seperti ini contoh untuk ilustrasinya untuk frekuensi 2,4 dan 5 GHz. Jadi kalau teman-teman ini ingin
mengimplementasikan jaringan wireless di rumah atau di mana, harus mempertimbangkan ini juga karena kebutuhan tiap alat itu kan berbeda-beda. Jadi kita harus menyesuaikan sesuai frekuensi yang diperlukan. Kalau kita misalnya ingin yang untuk smart office seperti monitoring CCTV atau smart door lock yang menggunakan aplikasi Android itu sebetulnya cukup untuk menggunakan frekuensi yang 2,4 saja karena data yang dilewatkan untuk koneksi smart office itu juga tidak terlalu besar, tapi juga membutuhkan cakupan yang lebih luas untuk menghubungkan WiFi rumahan biasanya. Jadi untuk perangkat-perangkat smart office langsung dikoneksikan ke WiFi rumah masing-masing, sehingga lebih baiknya itu menggunakan frekuensi 2,4. Terus untuk yang 5 GHz itu enaknya untuk apa, Mas? Nah, kalau yang 5 GHz ini lebih bagus kita untuk ngantor, untuk koneksi ke laptop kita masing-masing, karena di 5 GHz ini kan ada 5 GHz ini itu bisa melewatkan data lebih besar, tapi sayangnya untuk jangkauannya sinyal, untuk cakupan sinyalnya itu lebih sempit, sehingga untuk akses point biasanya kalau yang ada 5 GHz itu biasanya dipasang di tiap-tiap ruangan atau di masing-masing di selisih 2 ruangan, supaya jangkauan sinyalnya itu juga tercover, sinyalnya juga bagus. Itu. Terus yang gambar selanjutnya ini adalah contoh akses point yang dipasang di lingkungan kampus UII. Untuk yang Rukus ini yang seri paling baru yang sudah terpasang. Saat ini sudah terpasang di beberapa gedung seperti di FTI dan di lab FTI juga, itu sudah menggunakan akses point yang tipe Rukus 650 ini. Lalu ada gedung Fakultas Bisnis dan Ekonomi juga yang bulan kemarin itu baru selesai instalasi untuk pemasangan akses point yang ini ya Rukus R650. Terus untuk yang seri lebih lama ini ada Cisco dengan seri 1702i yang dikhususkan untuk outdoor gitu. Dikhususkan untuk area indoor dalam ruangan. Jadi yang dua ini itu memang didesain untuk area-area di dalam ruangan, di kelas-kelas, terus di ruang staf, ruang rapat. Nah, terus yang sebelah ini bukan lampu ya teman-teman, ini juga akses point, tapi hanya penempatannya. Ini penempatannya desain khusus untuk di luar ruangan atau di outdoor, biasanya untuk mencakup area-area yang ramai seperti taman atau seperti ruang terbuka untuk belajar yang terpasang di beberapa area di luar. Tapi ini di UI sendiri belum ada yang diinstalasi. Tapi rencananya besok itu di auditorium di sisi timur itu akan ada 2 titik akses point yang bentuknya outdoor. Ini serinya Aruba, teman-teman. Untuk yang saya kemarin nyari gambar yang outdoor yang versi atas yang besok mau dipasang itu belum ada yang sudah posisi terpasang ini. Jadi untuk ilustrasi saja, gambarannya memang perbedaan desain akses point yang indoor dan outdoor itu memang berbeda jauh karena sesuai peruntukannya masing-masing. Gitu. Oke, terus lanjut ke slide selanjutnya.
itu menentukan keamanan dalam jaringan wireless. Nah, keamanan jaringan nirkabel yang adalah hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan karena sinyal nirkabel dapat menembus dinding dan benda lain. Diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah dan melindungi data yang dikirim melalui jaringan. Proses pertimbangan keamanan meliputi metode autentikasi dan enkripsi yang digunakan. Autentikasi adalah proses verifikasi identitas pengguna atau perangkat yang mencoba mengakses jaringan. Enkripsi adalah proses mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berwenang. Selain itu, perlu mempertimbangkan juga keamanan jaringan tamu atau host network. Jaringan tamu harus diisolasi dari jaringan inti perusahaan dan dilindungi dengan metode autentikasi dan enkripsi yang sesuai. Lalu teknologi deteksi intrusi WIDS atau WIDS juga harus dipertimbangkan, yaitu merupakan teknologi yang digunakan untuk mendeteksi adanya perangkat atau aktivitas yang mencurigakan dalam jaringan dan mengambil tindakan preventif. Nah, untuk di UI sendiri, ini untuk jaringan wireless-nya sudah disesuaikan security-nya menggunakan metode keamanan dua enterprise menggunakan EAP yang memungkinkan kita itu harus login dulu ke menggunakan akun NIK-nya masing-masing atau NIM mahasiswa sehingga untuk bisa mengakses jaringan Eduroam atau UI Connect di UI. Lalu bagaimana untuk tamu? Nah, tamu ini juga punya portal sendiri yang dikhususkan. Jadi hanya tamu yang bisa mendaftarkan ke akses ke sini yang bisa connect ke jaringan wireless di UI. Terus selanjutnya penempatan AP dan cakupan. Penempatan akses point yang optimal sangat penting untuk memastikan cakupan area yang maksimal dan menghindari blind spot serta intervensi antar AP. Penempatan AP harus mempertimbangkan dinding, gangguan fisik, dan karakteristik bangunan untuk memastikan kualitas sinyal yang optimal di seluruh area. Pemilihan lokasi strategis untuk penempatan AP juga harus dipertimbangkan. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan adalah dinding, langit-langit, atau hujan. Lokasi yang dipilih akan mempengaruhi cakupan dan performa jaringan. Nah, untuk pemasangannya sendiri, kebanyakan dari kami itu diletakkan di dalam ruang kelas seperti ini gambar yang pertama. Gambar yang pertama, lalu karena di dalam kelas ini kan biasanya dipakai untuk kurang lebih 40 hingga 60 orang. Jadi harus memerlukan koneksi yang kuat serta cakupannya yang lebih merata ke seluruh ruangan. Untuk gravitasnya seperti itu. Lalu kalau yang di luar ruangan itu biasanya dipasang di hall. Seperti ini di hall FTI ya contohnya. Hall FTI ini pasang di depan lobby ini karena areanya itu terbuka dan terus sering juga ada tamu atau mahasiswa yang sering duduk-duduk di situ, sehingga untuk memperlancar koneksinya kita ada penempatan satu akses point di titik ini. Itu. Terus lanjut kapasitas dan skalabilitas. Dalam perencanaan kapasitas kita harus mempertimbangkan jumlah pengguna dan kualitas data yang diharapkan. Jaringan dapat mengakomodasi pertumbuhan dan lonjakan lalu lintas. Perencanaan kapasitas yang baik akan memastikan jaringan dapat memberikan kualitas layanan yang baik bahkan saat jumlah pengguna dan lalu lintas meningkat. Skalabilitas juga harus dipertimbangkan dalam siklus desain. Skalabilitas mengacu pada kemampuan jaringan untuk tumbuh seiring perkembangan kebutuhan dan teknologi. Jaringan yang dapat diubah dan diperluas dengan mudah akan lebih
efisien dan hemat biaya dalam jangka panjang. Lalu implementasi teknologi Web6 juga dapat meningkatkan kapasitas dan efisiensi jaringan. Web6 menyediakan fitur yang canggih dan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya, sehingga dapat mengatasi kebutuhan pengguna yang semakin meningkat. Nah, contoh ini contoh trace point yang yang dihubungkan kepada 50 perangkat ya teman-teman. Untuk perangkatnya sendiri ini juga detail, kebanyakan menggunakan perangkat yang 5 GHz karena lebih karena jangkauan karena bandwidth yang lebih besar, sehingga bisa mengakomodasi klien sebanyak ini. Ini di UI sendiri banyak yang access point yang mencakup segini banyaknya user, dan ini di data ini juga ada RTM utilization. Ini menentukan bahwa di area situ, di area titik access point tersebut ini menunjukkan bahwa di situ itu sinyal atau frekuensinya itu padat atau tidak. Nah, untuk ini juga berpengaruh kepada koneksi jaringan juga, karena jika ini penuh, nanti semua klien yang terhubung pada access point ini itu juga akan mengalami lemot koneksinya. Jadi penentuan kapasitas dan frekuensi itu juga penting untuk mendukung koneksi yang stabil. Terus lalu selanjutnya uji coba dan pengujian. Nah, setelah merancang jaringan, kita melakukan uji coba dan pengujian. Pengujian kinerja dilakukan untuk mengukur kecepatan dan keandalan jaringan, termasuk latensi dan kecepatan transfer data. Pengujian ini memberikan gambaran tentang kinerja jaringan dalam kondisi nyata. Pengujian keamanan juga sangat penting untuk memastikan bahwa jaringan tahan terhadap upaya peretasan dan akses tidak sah. Pengujian keamanan melibatkan simulasi serangan dan evaluasi terhadap lapisan keamanan yang telah diimplementasikan. Selain itu, verifikasi cakupan jaringan juga penting untuk memastikan bahwa sinyal jaringan mencapai seluruh area yang diinginkan dan tidak ada blind spot. Nah, ini contoh teman-teman ketika saat melakukan uji jaringan di fakultas yang kiri ini waktu Mas Jimmy sama Mas Pras di gedung FBE setelah peremajaan perangkat yang ada di sana dengan perangkat yang baru menggunakan tadi APRS R650 serinya. Nah, ini sedang melakukan pengujian apakah sudah pas atau belum, terus sinyalnya juga sudah mencakup ke area tersebut atau belum, dan mengetes koneksinya juga, kecepatan sama bandwidth-nya. Terus ini waktu Mas Adit juga sama Mas Kosan waktu di gedung FTI sama juga pas habis peremajaan berangkat juga melakukan pengetesan apabila di area kelas ini sudah tercakup sinyalnya, dan mengetes koneksi jaringannya itu secepat apa. Lalu setelah semuanya diuji, lalu kita lakukan implementasi dan pemeliharaan. Pada tahap ini kesesuaian desain dengan rencana awal perlu dicek dan diperiksa untuk memastikan implementasi yang sukses. Setelah jaringan beroperasi, pemeliharaan berkala perlu dilakukan untuk memastikan kinerja dan keamanan tetap optimal.
Pemantauan jaringan secara berkala akan membantu mendeteksi masalah atau potensi permasalahan dengan cepat sehingga tindakan korektif dapat diambil. Nah, jadi setelah perangkat diimplementasikan, kita juga harus memelihara jaringan tersebut, dan contohnya ketika ada yang mati itu kita langsung analisa, apabila ada keperluan untuk mengganti akses point kita ganti pemakaian. Dulu ini anak PKL ganti di gedung FIAI di ruang peradilan karena terpantau dari sistem monitoringnya itu bahwa HP tersebut mati. Nah, gambar selanjutnya ini salah satu contoh aplikasinya menggunakan Dudu. Nah, itu aplikasi keluaran Mirotic yang memungkinkan kita untuk monitoring seluruh perangkat jaringan wireless yang ada di WI dan berdasarkan mapnya ini. Nah, di titik-titik ini akan menentukan bahwa kalau perangkat ini itu posisinya sekarang hidup. Nah, apabila nanti ada yang mati, ini akan memerah gambarnya. Lalu kita akan melakukan, setelah itu kita cek dari sini apabila ada kesalahan dari sisi aplikasi atau memang perangkat yang ada di fakultas itu memang mati atau ada gangguan yang mengakibatkan akses point itu tidak bisa dipakai. Lalu kesimpulannya adalah pentingnya perencanaan dan desain jaringan kabel yang tepat untuk memastikan jaringan dapat berfungsi dengan optimal dan memberikan manfaat yang diharapkan. Manfaat utama dari jaringan kabel adalah mobilitas tinggi, peningkatan biaya instalasi, kemudahan konektivitas tanpa kabel, dan dukungan Internet of Things. Penting untuk memahami kebutuhan dan lingkungan jaringan dengan baik, memilih teknologi dan perangkat yang sesuai, serta memastikan keamanan dan kapasitas jaringan terpenuhi. Dengan merencanakan dan merancang jaringan kabel dengan matang, teman-teman dapat memastikan jaringan teman-teman semuanya beroperasi dengan efisien, dapat diperluas seiring pertumbuhan kebutuhan, serta memberikan manfaat bagi pengguna. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan atau ada yang ditanyakan, bisa tanyakan ke moderator ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.